warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, hari ini kita bertemu kembali di Media Center SDAI YDI Lubuk Sikaping. Masih bersama dengan kami, saya Herina Yanti dan Bu Ketua, Bu Nuraiman. Beliau ini dalam perkuliahan mengajar mata kuliah kewirausahaan. Nah, di Ramadan ini kita melihat banyak sekali bermunculan pedagang-pedagang baru yang menjajakan takjil ya di sore hari ya Bu ya. Jadi menarik sekali kalau kita hubungkan dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, ada satu hadis yang pernah saya dengar, tetapi apakah itu sahih atau tidak saya kurang tahu. Mungkin nanti Bu Ketua atau Bu Nuraiman bisa juga menjelaskan bahwasanya hendaklah kalian berdagang karena berdagang itu merupakan 9 dari 10 rizki. Wah, ini sangat menarik sekali ya, apalagi bagi kita pemuda atau kaum muda yang sekarang sedang energik, sedang membuka peluang atau mencari jati diri ya, boleh untuk mencoba nanti. Dan kita nanti akan bertanya juga kepada Bu Nuraiman, apa sih tipsnya untuk sukses jadi pedagang ini gitu. Pedagang selama bulan Ramadan ya. Boleh. Oke, mungkin langsung saja Bu Nuraiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ramadan ini semakin cerah ya dengan adanya senyum dari Bu Nuraiman. Ramadan Karim semakin bercahaya. Iya. Ya, sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi Bu, terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini kita penasaran gitu untuk di Ramadan ini kan banyak kita lihat di pinggir jalan berjejer penjual takjil yang biasanya mereka seperti pedagang musiman lah gitu Bu. Jadi mungkin kami di sini ingin tips dari Ibu bagaimana untuk membangkitkan motivasi atau kiat-kiat untuk bisa juga menjadi pedagang lah, seperti itu Bu. Baik, mungkin ini aja ya Bu Rina ya. Memang selama bulan Ramadan ini akan lebih banyak kita temui, kita jumpai pedagang makanan maupun pakaian dibandingkan di bulan-bulan biasanya gitu. Setiap sore kita akan ketemu dengan para pedagang takjil. Saya juga jualan loh biasanya. Oh, subhanallah. Jualan takjil. Mulai dari makanan ringan, makanan berat untuk buka gitu. Rata-rata di berbagai daerah itu akan kita temui. Dan itulah khasnya Ramadan gitu. Ciri khas Ramadan. Kalau nggak ada jualan takjil kayaknya nggak afdal ya. Nggak afdal bulan Ramadan gitu. Sebagaimana tadi yang Bu Rina sampaikan bahwasanya ada hadis yang mengatakan memang bahwasanya 9 dari pintu rezeki itu adalah dari pedagang. Sebagaimana kita ketahui, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu kan juga seorang pedagang gitu. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses, termasuk juga Khadijah, kita ketahui istri Rasulullah sebelum nikah juga seorang pedagang. Jadi banyak panutan kita itu adalah memang pedagang. Kalau kita lihat juga seperti itu kan, mungkin pedagang tidak diartikan secara sempit ya. Kalau sekarang generasi muda, kalau dulu nama istilahnya kewirausahaan, kalau sekarang sering digunakan entrepreneurship dan segala macam. Memang kalau dilihat dan kita lihat realitanya sekarang, yang sukses dan lebih beruang itu kan memang pedagang. Ya. Kalau kayak kita ini bisa dikatakan memang masih bekerja gitu, bekerja dengan pihak lain gitu.
Dan mungkin pintu rezeki kita bisa dikatakan cuma nerima dari bulan ke bulan ya Sudah ada segitu, patokannya. udah ada patokannya gitu. Boro-boro dapat lembur ya, dapat lembur mungkin kan ada gaji lebih gitu. Kalau enggak ada dinas luar atau bagaimana ya. Tapi memang kalau kita lihat dari yang saya sampaikan tadi bahwa Nabi kita seorang pedagang, kita bisa ngerasakan gitu. Kalau pedagang itu kan kita enggak tahu hari ini jualannya berapa, marginnya berapa, keuntungannya berapa, tidak sama dengan yang kita lalui tiap bulannya gitu. Selaku kita sebagai seorang karyawan gitu. Memang berdagang itu jadi kan 9 pintu rezeki dari 10 itu kan kalau kita jadi karyawan otomatis kan gajinya cuma satu itu tok gitu, sumbernya itu tok. Tapi kalau dagang itu kan pintu rezekinya nggak tahu dari dari mana aja bisa gitu. Karena yang membolak-balikkan hati, yang menggerakkan hati pembeli itu kan adalah Allah. Kalau Allah berkehendak bahwa kita akan banyak jual belinya ya kita akan dapat hasil yang maksimal gitu. Justru itu orang-orang yang terkaya di dunia juga itu adalah mereka yang entrepreneur gitu, bukan yang bekerja seperti kita gitu kan. Contohnya aja pengusaha-pengusaha itu kan di list adalah orang-orang yang terkaya di Indonesia maupun di luar gitu. Jadi mereka backgroundnya adalah pedagang tapi dalam arti luas gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak menjamur tuh pedagang, tapi ini motivasi yang luar biasa gitu untuk generasi muda kita yang mau gitu, yang mau mengikuti jejak Rasulullah, jejak Rasulullah, karena Rasulullah kita itu adalah seorang pedagang. Jadi tertarik Bu untuk berdagang. Ayo kita dagang. Tipsnya dong Bu, bagi-bagi. Jadi mungkin tips untuk teman-teman yang memulai usaha di bulan Ramadan supaya dagangannya ini laris ya, ngasihnya ringan-ringan aja dulu ya Bu Rina ya. Karena bagaimana sih kadang kan kita jualan, kita ngikut-ngikut gitu. Yang satu jualan gorengan kayaknya laris gitu, jualan gorengan juga yuk gitu kan. Nah nanti bondong-bondong akhirnya nggak laku terjual gitu. Jadi sekarang saya coba memberikan tips untuk kita kita coba gitu. Bagaimana sih supaya dagangan kita dagang di bulan Ramadan tapi tidak sia-sia gitu. Tapi tidak sia-sia, ada manfaatnya. Ada hasil yang didapatkan untuk lebaran untuk lebaran. Kan biasanya dagangan bulan Ramadan untuk belanja di lebaran biasanya kan kayak gitu. Jadi yang pertama itu yang perlu kita lakukan yaitu pahami dulu kebutuhan dari pelanggan. Sebenarnya pelanggan ini butuhnya apa? Nah, jangan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, jangan ngikut-ngikut aja gitu. Kayaknya laris nih baju gitu kan, jualan baju. Kayaknya makanan menjanjikan, ikut lagi jualan. Nah, kita perlu survei kecil juga gitu, pahami dulu sebenarnya yang dibutuhkan selama Ramadan ini apa-apa. Kalau memang butuhnya takjilnya apa gitu, makanan ringan atau makanan berat atau kayak minuman gitu. Jadi perlu kita lakukan survei dulu. Jadi yang pertama itu pahami kebutuhan pelanggan. Jadi yang dibutuhkan pelanggan itu apa sih gitu. Jadi supaya kita nggak sia-sia. Contohnya dulu gini, saya pernah jualan daster gitu ya, jualan daster baju tidur nih. Dan biasanya kalau di daerah biasanya kan ini mohon maaf ya, kalau daster itu kan memang untuk baju rumahan gitu ya. Kalau di kota-kota yang panas, biasanya kan karena ini baju untuk di rumah bukan untuk di luar, orang kan suka yang tangannya pendek, yang dasternya pendek gitu kan, yang memang sesuai kebutuhan lah gitu. Nah tapi akan berbeda kasusnya kalau kita jualan di daerah seperti kita ini. Nah ternyata ibu-ibu kita itu lebih suka dasternya tangan panjang dan long dress gitu. Jadi kebutuhan itu seperti apa? Yang pertama itu dipahami. Begitu juga dengan makanan.
kalau ketika ingin bisnis kuliner seperti makanan, kalau kayak di kota jualan es kayaknya laris gitu, sampai malam jualan rujak, jualan es laris ya Bu Rina ya. Tapi kalau kita di daerah, apalagi di Lubuk Cuacanya. Sekaping yang notabene hari udah sore mulai mendung, hujan. Nah, itu kan kurang pas, bukannya tidak pas gitu ya, tapi kita harus ngelihat dulu kondisi-kondisi hari gitu. Nah, yang cocoknya apa gitu, jualan apa sih ya? Kalau saya ngelihat sih panjang jalan Lubuk Sekaping itu kalau sore yang laris itu teh talu atau apa ya gitu kan. Itu kan karena memang daerah kita memang daerah dingin Iya, gitu. Jadi dibutuhkan. yang dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Pahami dulu kebutuhan konsumen seperti apa. Nah, yang kedua yaitu tentukan target pasarnya siapa. Nah, kita mau jualan ke siapa nih? Ke ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, atau remaja. Jadi kita harus tahu dulu pasar kita siapa. Kalau memang anak-anak, otomatis kan pakaian yang kita jual itu pakaian anak-anak yang sesuai selera anak-anak. Jangan nanti pasarnya anak-anak tapi yang dijual tidak selera anak-anak, itu kan tidak nyambung gitu. Nah, kalau pasarnya remaja ya harus disesuaikan juga gitu. Kebutuhan remaja sekarang ini apa gitu. Jangan kita jualan kayak makanan dulu zaman-zamannya kita ya Bu Rina ya, makan miso, makan apa ya malam-malam ya, sate, itu udah sesuatu yang luar biasa gitu pada tahun 90-an gitu ya. Pada tahun 90-an itu sudah luar biasa. Tapi kan anak-anak sekarang beda gitu. Ketika kita jualan kuliner di zamannya anak-anak sekarang itu seleranya juga beda. Mereka suka yang makanan cepat saji gitu kan. Jadi harus bisa menyesuaikan. Anak-anak sekarang suka noodle, suka ayam goreng dan segala macam. Jadi memang harus disesuaikan dengan tentukan target pasar kita seperti apa. Nah, yang berikutnya tonjolkan keunggulan produk yang kita jual. Jadi jangan asal kita jual ngikut nih, jual gorengan. Si Bu Rina jual gorengan, aku juga ikut dong jual gorengan gitu. Jangan kayak gitu. Tapi kita juga ada tonjolan yang berbeda gitu. Produk kita berbeda. Nah, kalau Bu Rina jual bakwannya biasa aja, kita mungkin bisa dikasih sosis, dikasih udang, dikasih apalagi gitu yang memang sesuai dengan selera konsumen. Jadi ada produk yang berbeda yang kita jual. Nah, kalau mie gitu kan ada macam-macam kan varian yang dijual gitu kan, banyak sih yang generasi sekarang tuh udah pada kreatif gitu. Jadi yang tips berikutnya tonjolkan keunggulan dari produk yang kita jual. Jadi jangan asal ngikut aja gitu, kayaknya jualan gorengan, jualan bandrek lumayan nih gitu. Tapi kita juga punya khas gitu, khas dari produk yang kita jual. Nah, kalau gorengan biasa aja kayaknya di mana-mana ada gitu kan. Kalau adalah yang lebih spesial gitu kan, apa di segi rasa, di segi bentuk gitu, itu bisa diolah gitu. Jadi ketika ingin memulai usaha, tonjolkan dulu produknya harus berbeda dari yang lain. Nah, berikutnya yang keempat itu harga produk. Nah, kita nggak bisa juga mentang-mentang kita bikin produk baru nih, kita kasih mahal. Nah, notabene mahal, paling-paling yang beli cuma sekali 2 kali hilang gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, dengan pasar yang ada. Jadi harga jangan terlalu mahal juga dan jangan terlalu murah juga gitu. Kalau murah berarti kita ngerusak pasar gitu. Jadi kan nanti ke Bu Rina aja nih beli gitu. Yang harusnya bakwan 1.000 dijual 500 gitu kan. Itu kan akan ngerusak pasar gitu. Nah, kita tentukan harga dan itu juga harus menyesuaikan. Jangan kadang-kadang kan gini, karena ini jualan cuma di bulan Ramadan, mumpung cari untung banyak ya jual lah mahal gitu kan. Itu juga jangan sampai seperti itu, karena memang untuk menentukan harga itu
kita punya prinsip ya, kayak saudara kita ada yang dari Cina, nggak apa-apa lah, untungnya sedikit, yang penting jualannya banyak, laris gitu. Nah berikutnya yang perlu dan nggak kalah, nanti kan udah bikin produk, udah nentuin pasar, udah nentuin harga, kalau nggak ada yang beli gimana? Nah yang tips berikutnya, tentukan strategi marketingnya. Mau jualannya di mana? Mau jualan di rumah atau mau jualan di tempat-tempat strategi, di depan masjid, di pasar atau di mana. Nah itu perlu. Kalau kita udah bikin produk oke, harga terjangkau, tapi kalau nggak ada yang beli gimana? Ya kan? Kalau nggak ada yang beli gimana? Jadi yang terpenting itu marketingnya. Kita mau jualannya di mana? Online atau offline gitu. Kalau online, kalau offline otomatis kita mencari tempat-tempat strategis. Kalau sore di mana sih gitu yang rame? Kalau di daerah kita, kalau tempat Bu Rina di ini ya di Bendungan gitu kan, anak-anak pada ngabuburit gitu, nunggu buka. Nah, kalau kan pada ngumpul di situ, itu tempat-tempat yang strategis, harus ditentukan marketingnya seperti apa. Nah yang berikut, yang terakhir, karena sekarang semuanya udah pada megang gadget gitu kan, jadi ada belanja online, jadi manfaatkanlah media-media sosial kita untuk jualan. Jangan media itu digunakan buat baca status doang gitu kan, atau ngupload status. Tapi di bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan jualan. Gunakan Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lainnya yang kita miliki, bisa kita gunakan untuk berjualan, sehingga apa yang kita bikin, apa yang kita produksi bisa dibeli oleh konsumen. Dan semoga nanti kita bisa kayak Rasulullah juga gitu, jadi pedagang yang susah. Tapi amin, mudah-mudahan, karena memang Nabi kita adalah seorang panutan kita adalah seorang pedagang. Ya kalau kita ingin sukses juga kayak Nabi ya pedagang. Karena kalau kata Bob Sadino ya, walaupun setinggi apapun jabatan kita, kalau kita karyawan ya tetap karyawan. Tapi ketika kita memulai usaha dengan berdagang, kita tetap yang ownernya, pemiliknya itu kita, yang menentukan arah mau maju mau enggak ya kita, yang punya itu kita, keuntungan kita, yang usaha kitalah ownernya gitu, kita pemilik usaha yang kita punya itu, begitu Bu Rina. Jadi harus berani ngambil risiko ya. Kalau dagang ya, karena memang jangan dilihat manisnya dulu gitu. Kalau dagang harus mikir dulu resiko-resiko yang akan muncul ketika berdagang, itu harus dipikirkan dulu. Karena kalau ngelihat manisnya ya memang enak ya gitu, kayak pengusaha sukses nih banyak duitnya, tapi kan berbanding lurus ketika kita sukses ya usahanya juga harus maksimal juga gitu. Nggak mungkin kita jualan langsung enak, enggak lah gitu. Semakin tinggi pohon di hutan itu semakin banyak angin yang menerpanya. Tapi gitu. kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terima kasih Bu Nuraiman, wawasan yang sangat segar sekali ya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berani untuk mengambil peluang itu. Teman-teman media STAI YDI Lubuk Sekaping, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bu Nuraiman, pengampu mata kuliah kewirausahaan. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Demikian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.